Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sanata Nafisa Purnama. Di video kali ini saya akan membahas tentang tunnel dan VPN. Di sini kita akan membahas tentang tunnel dan VPN. Sebelumnya kita membuat topologinya dulu. Kita tambahkan internetnya. Lalu tambahkan 2 mikrotik. Setelah itu sambungkan internet ke mikrotik 1. Kemudian ke mikrotik 2. Kita jalankan dulu mikrotik 1 dan 2-nya. Setelah itu buka mikrotik 1, lalu buka juga di mikrotik 2. Kemudian mikrotik 1 ganti nama menjadi M1, yaitu System Identity Set Name sama dengan M1. Ganti nama juga di mikrotik 2 menjadi M2. Setelah itu kita ke mikrotik 1 untuk mendapatkan IP mikrotiknya. Kita ketikkan IP DHCP client print. Nah, sudah ada ya. Lalu ke mikrotik 2-nya juga seperti tadi, IP DHCP client print. Nah, sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 2 PC. Ini PC 1 save, dan ini PC 2. Hubungkan internet ke PC 1 dan hubungkan juga internet ke PC 2. Oke, selesai untuk membuat topologinya. Jadi, untuk konsep tunnel dan VPN adalah misalkan kita mempunyai kasus di mikrotik 1 ini adalah set mikrotik yang ada di Pekalongan, lalu untuk di mikrotik kedua ini di Bandung. Nah, kedua mikrotik ini terhubung ke internet, namun kita ingin dari PC 1 dan PC 2 saling terhubung dan berkomunikasi. Cara agar komputer 1 dan komputer 2 bisa saling berkomunikasi, yaitu kita akan membuat tunnel. Tunnel ini adalah terowongan dari mikrotik 1 dan mikrotik 2. Jadi agar bisa saling komunikasi, kita di sini akan membuat virtual interface, seakan-akan di sini ada kabel gaib ya teman-teman. Jadi mikrotik 1 ini adalah perusahaan A yang berada di Pekalongan, dan mikrotik 2 ini dari perusahaannya sama namun berada di Bandung. Jadi karena dari perusahaannya sama, maka komputer ini seharusnya harus bisa saling berkomunikasi ya. Terus caranya di sini kita akan membuat tunnel atau VPN, yaitu terowongannya kita bikin di internet yang dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 agar bisa saling terkoneksi. Seperti ini ya untuk konsep tunnel dan VPN. Sebenarnya untuk tunnel dan VPN ini ada banyak, yaitu ada EOIP, PPTP, L2TP, terus OpenVPN, terus juga IPsec dan banyak lagi. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang EOIP, PPTP, dan L2TP, yaitu ini adalah yang paling sering digunakan di tunnel dan juga VPN. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang EOIP terlebih dahulu. Langsung saja kita konfigurasikan di mikrotik pertama. Kita masuk ke interface, lalu EOIP tunnel. Untuk namanya ini bebas ya. Di sini saya kasih nama EOIP tunnel to Bandung. Di sini ada local address, remote address, dan tunnel ID. Local address itu IP public dari kita sendiri atau public dari mikrotik 1, dan remote address itu IP public dari mikrotik lawan. Nah, untuk local address kita isikan 10.0.137.180. Terus remote addressnya yaitu 10.0.137.116, yaitu IP dari mikrotik 2. Dan 137.180 itu IP dari mikrotik 1. Terus tunnel ID-nya ini bebas ya teman-teman. Yang penting
sama dengan mikrotik 2 nanti. Di sini saya menggunakan 1. Apply, oke. Nah, terus kita ke bridge. Terus kita tambahkan namanya bridge EOIP. Terus di port kita juga tambahkan interface-nya EOIP Tunnel to Bandung. Kita bikin juga interface-nya Ether 2, yaitu yang mengarah ke klien. Oke, sudah. Sekarang kita konfigurasi ke mikrotik 2, yaitu ke interface EOIP Tunnel. Kita tambahkan namanya EOIP Tunnel to Pekalongan. Terus lokal address-nya itu 10.0.137.116, yaitu IP mikrotik 2, dan remote address-nya yaitu 10.0.137.180, yaitu IP public dari mikrotik 1. Dan tunnel ID-nya 1. Nah, ini sudah running ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bridge. Kita tambahkan namanya bridge EOIP. Terus kita bikin portnya, interface-nya EOIP Tunnel to Pekalongan, dan kita tambahkan juga interface-nya Ether 2 yang mengarah ke klien. Oke, selesai. Jadi sekarang kita pengen di PC1 IP-nya yaitu 192.168.1.10 dan PC2 192.168.1.20. Nah, kita buka terminalnya. Di VPC1 ini IP 192.168.1.10, begitu juga di PC2 192.168.1.20, dan kita ping ke PC2 yaitu ping 192.168.1.20. Berhasil ya. Nah, ini belum bisa internetan ya. Kita coba ping 8.8.8.8. No gateway found, artinya belum bisa internetan. Jadi kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya agar bisa internetan. Nah, caranya kita masuk pada bagian IP address di mikrotik pertama, terus kita tambahkan IP 192.168.1.1.124, interface-nya bridge EOIP, terus kita DHCP serverkan. Setelah itu firewall NAT, chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade, terus IP DHCP. Setelah itu ping 8888. Berhasil ya. Setelah itu kita ke mikrotik 2, lalu IP address, masukkan IP 192.168.1.2/24, interface bridge EOIP. Setelah itu DHCP serverkan, lalu firewall NAT, chain-nya SRC, out interface-nya atau action-nya masquerade. DHCP terlebih dahulu, DORA artinya sudah terhubung. Setelah itu ping 8888. Nah, berhasil ya. Sekarang kita akan belajar tentang PPTP. Nah, di EOIP ini ada sebuah kekurangan ya. Jadi untuk EOIP ini hanya bisa satu subnet saja. Jadi misalkan kita pengen di router Pekalongan, untuk kliennya itu IP-nya 1.0, terus di router Bandung untuk kliennya itu 2.0. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya PPTP, karena untuk EOIP ini hanya bisa untuk satu subnet. Oke, di sini kita persiapkan dulu topologinya agar kita siap belajar tentang PPTP. Sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi PPTP. Untuk konfigurasi PPTP ini memiliki konsep server dan klien. Jadi misalkan untuk router Pekalongan ini menjadi server dan router Bandung ini akan menjadi klien. Sekarang kita akan men-setting tunnelnya. Oke, langsung saja mengkonfigurasikan di mikrotik 1. Bagian IP address kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Terus interface-nya itu Ether 2. Di sini kita sudah bisa menggunakan Ether 2 ya, karena untuk konfigurasi bridge-nya sudah kita hapus. Kemudian kita juga setting DHCP server.
Di sini DHCP setup, interface-nya Ether 2, terus next saja ya teman-teman. Di MikroTik 2 di IP address-nya IP-nya 192.168.2.1/24, interface-nya Ether 2, terus DHCP server, kemudian DHCP setup, interface-nya Ether 2, terus next saja ya teman-teman. Sekarang kita akan make sure terlebih dahulu apakah di MikroTik ini sudah bisa di internetan atau belum. Di new terminal kita ping dengan 88.8.8, berhasil ya. Terus di MikroTik 1 juga kita tes ping, nah berhasil. Kita juga coba di VPC 1 IP DHCP ulang, di PVC 2 juga kita IP DHCP kan ulang, terus ping ke Google. Oke, ini TTL. Terus di VPC 1 ini juga kita ping dengan Google, berhasil ya. Artinya kita sudah siap untuk belajar tentang PPTP. Untuk PPTP ini itu memiliki konsep server dan juga klien. Jadi di router Pekalongan ini misalkan kita buat menjadi server, terus di router ini kita buat menjadi klien. Di sini langsung saja konfigurasi tunnelnya. Kita masuk ke PPPP. Terus di sini ada PPTP server. Terus kita enablekan. Setelah itu kita masuk ke secret. Kita buat username-nya dan juga password-nya. Nah, untuk namanya ini bebas. Di sini saya menggunakan nama user PPTP. Untuk passwordnya 123, service-nya PPTP. Di sini bebas ya, mau any atau PPTP. Untuk any itu bisa digunakan di semua service. Di sini saya menggunakan PPTP saja. Terus di sini ada local address dan remote address. Untuk local address ini adalah untuk IP yang server, kemudian untuk remote address itu adalah untuk IP yang klien. Jadi di sini kita buat IP baru. Berarti di sini kita akan membuat kabel gaib atau kabel virtual yang terhubung antara MikroTik 1 dan MikroTik 2. Nah, di sini untuk PPTP tunnelnya membutuhkan IP address. Berarti di sini untuk IP PPTP tunnel yang service yaitu 10.10.10.1. Untuk di router Bandung atau router klien yaitu 10.10.10.2. Langsung saja konfigurasi di local address. Tadi yaitu 10.10.10.1 dan remote address-nya yaitu 10.10.10.2. Selesai yang server. Konfigurasi di MikroTik 2. Di sini kita tidak ke PPTP server ataupun ke secret. Tambahkan saja, terus kita pilih yang PPTP client. Untuk namanya ini bebas ya, misalkan kita namanya yaitu PPTP, terus di layout-nya di sini ada connect to, masukkan IP public pada MikroTik pertama, bukan IP tunnel dari MikroTik pertama. IP public MikroTik pertama yaitu 10.0.137.80. Terus masukkan usernya. Di sini usernya yaitu PPTP dan passwordnya tadi 123. Ini sudah running,
Terus di mikrotik 1 juga sudah dynamic routing. Jadi ini dapat secara otomatis. Setelah itu yang kita dapatkan itu ada IP address di sini ada 10.0 dan 10.2. 10.0 ini untuk server dan 10.2 ini untuk klien di mikrotik 2. Juga kita dapat IP address yaitu 10.2 yang klien dan 10.0 itu adalah yang server. Seperti ini untuk konfigurasi PPTP-nya. Namun untuk komputer 1 dan juga komputer 2 belum bisa saling komunikasi. Kita baru bikin bahwa untuk antar router ini bisa saling terhubung. Kita coba ping di terminal mikrotik 1, kita ping 10.10.10.2, berhasil. Mikrotik 2 juga kita ping 10.10.10.1, berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi PPTP di server dan juga klien. Kita akan mencoba konfigurasi untuk antar PC ini agar bisa saling terhubung. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat static routing. Langsung saja kita masuk ke mikrotik pertama. Kita masuk pada IP route. Di sini kita tambahkan untuk destination-nya yaitu 192.168.2.0/24, dan untuk gateway-nya yaitu kita melewati PPTP tunnel yaitu 10.10.10.2. Jadi di sini kita masukkan gateway-nya 10.10.10.2. Bisa dilihat di sini kita mendapatkan static routing. Kita konfigurasi juga di mikrotik 2 di bagian IP routes. Kita tambahkan DST-nya yaitu 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya yaitu melewati PPTP tunnel pada mikrotik pertama yaitu 10.10.10.1. Selesai. Bisa lihat di sini kita mempunyai static routing, destination-nya 1.0 dan kita melewati 10.1 via user PPTP. Sekarang sudah bisa untuk melakukan ping antar komputernya. Cek IP-nya, IP DHCP. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.254. Di VPC 2 cek juga IP DHCP. Nah, di sini mendapatkan IP 192.168.2.254. Sekarang ke PC 1 kita ping dengan PC 2 yaitu ping 192.168.2.254, berhasil. Terus di VPC 2 kita ping 192.168.1.254, berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi statik pada PPTP ini. Kita akan belajar L2TP. Nah, untuk fungsinya itu sama seperti PPTP, namun dari segi security itu beda, dan juga yang sering digunakan di lapangan itu adalah L2TP. Nah, untuk L2TP sendiri konfigurasinya sama seperti PPTP, yaitu ada server dan juga ada klien. Langsung saja konfigurasi ke mikrotik 1. Langsung ke PPTP. Kita nonaktifkan dulu yang PPTP tadi. Di PPTP server ini kita nonaktifkan. Secret juga dinonaktifkan. Mikrotik 2 di PPTP klien kita nonaktifkan. Terus di IP route juga disablekan.
Di mikrotik 1 kita disablekan yang IP rootnya. Jadi ini kita baru menghilangkan konfigurasi PPTP-nya. Langsung saja konfigurasi L2TP. Di mikrotik pertama, di PPPP, kemudian di L2TP server, itu kita enablekan. Di mikrotik 1 ini dia menjadi server. Nah, karena di sini di L2TP security-nya masih kurang, maka kita kombinasikan dengan IPsec. Di sini IPsec-nya kita yes. Terus passwordnya yaitu 12345. Saya menggunakan password itu. Ke secret ini namanya bebas. Di sini user L2TP dengan password 123. Servisnya itu bebas, bisa ANI ataupun L2TP. Saya menggunakan L2TP. Untuk local address itu adalah yang servernya dan remote address itu adalah yang kliennya. Di sini kita akan menggunakan IP sama seperti ini. Untuk local address-nya 10.10.10.1, yang remote address-nya 10.10.10.2. Akan konfigurasi kliennya di mikrotik 2, kita masuk pada interface, lalu klik plus, kita cari yang ada L2TP client. Ini namanya saya default saja. Di sini dial out, kita klik, terus connect to-nya itu IP public dari mikrotik pertama yaitu 10.0.137.180. Untuk usernya kita isikan yang tadi yaitu user L2TP dengan password 123. Nah, di sini sudah running, artinya berhasil konfigurasinya. Dan di sini kita mendapatkan 10.2 yaitu adalah klien, 10.1 yaitu yang server. Di mikrotik 1 di sini juga dynamic running. Kita mendapatkan IP 10.1 untuk yang server dan 10.2 untuk yang klien. Di PVC 2 kita juga ping ke VPC 1 dengan IP 192.168.1.254. Berhasil. Jadi ini konfigurasi untuk L2TP. Sekarang kita akan belajar tentang PPPoE. Nah, untuk fungsi PPPoE adalah nanti kita akan menambahkan user dan juga password untuk internetan. Jadi nanti ISP ke router, untuk internetannya kita harus masukkan username dan juga password. Nah, ini ada topologi baru yaitu di sini ada internet. Dari internet terhubung ke mikrotik 1 dengan Ethernet 1 dan Ethernet 2. Di mikrotik kedua terhubung ke mikrotik 2 dengan Ether 1. Kemudian di Ether 2 di mikrotik 2 terhubung dengan klien atau komputer. Di sini ceritanya bahwa mikrotik 1 ini akan menjadi ISP karena nanti mikrotik 1 akan mencoba untuk sharing internet ke mikrotik 2 dan juga klien. Seperti teman-teman tahu bahwa
konfigurasi itu misalkan di sini kita mempunyai IP di Ether 2 yaitu 10.10.10.1, kemudian di Ether 1 mikrotik 2 yaitu 10.10.10.2, dan juga nanti di setting di default root klien juga bisa internetan. Nah, kita sebagai ISP itu tidak mau seperti itu. Kita ingin bahwa nanti di customer ini harus memasukkan username dan juga password untuk bisa internetan. Jadi di sini PPPoE ini konfigurasinya sama, ada server dan juga klien. Langsung saja konfigurasinya. Di mikrotik 1 kita cek IP DHCP klien. Mendapatkan IP-nya yaitu 10.0.137.54. Terus kita ganti namanya sistem identity, set name sama dengan M1. Kita remotekan ke Winbox 10.0.137.54. Langsung saja connect, lalu aktifkan mode Romon di tools Romon. Di sini di-enablekan di mikrotik 2. Kita setting Romon sebelumnya. Kita setting dulu namanya yaitu sistem identity set name sama dengan M2. Kita setting Romonnya, Romon set enable yes. Terus ke mikrotik 1. Ini new Winbox, kemudian connect to Romon. Ini ada untuk mikrotik 2. Langsung saja connect. Sekarang langsung saja konfigurasi servernya. Kita masuk ke PPPoE dan di sini ada PPPoE server. Kita tambahkan namanya, ini saya default, interface-nya Ether 2, terus masuk ke secret, namanya ini bebas, saya menggunakan user PPPoE, passwordnya 123, dan servisnya adalah PPPoE, local address-nya 10.10.10.1 dan remote address-nya 10.10.10.2. Kemudian masuk pada IP firewall. Terus NAT. Di sini kita tambahkan untuk chain-nya itu src NAT, out interface Ether 1, dan action-nya masquerade. Kita make sure dulu di mikrotik ini supaya bisa internetan atau belum. Di new terminal ping dengan Google, berhasil. Ini adalah untuk konfigurasi di servernya. Kita akan mengkonfigurasi di customer. Di sini masuk ke interface, terus tambah, kita cari yang PPPoE client. Interface-nya itu Ether 1 yang mengarah ke mikrotik 1 atau ISP. Terus di tell out usernya kita masukkan yaitu
user PPPoE, kemudian passwordnya 123, user DNS kita checklistkan, dan juga default rootnya kita checklistkan juga. Kenapa? Karena untuk default root ini nanti akan menambahkan default root secara otomatis, dan juga user DNS ini untuk menambahkan IP DNS kita di internet. Kita tunggu sampai running. Kita coba cek di new terminal, kita ping ke Google, berhasil. Kita coba cek di VPC, ping 8888. Nah, belum bisa internetan. Sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk men-sharing internetnya. Langsung saja di Mikrotik 2, di bagian IP address kita tambahkan IP 192.168.1.1/24 dengan interface-nya Ether 2. Kita setting DHCP server dan DHCP setup, kemudian Ether 2, kemudian next saja. Setting firewall di chain ini yaitu srcNAT, out interface PPPoE, actionnya masquerade. Kita coba IP DHCP di VPC nya, kita ping 888 dan berhasil. Jadi sebenarnya hanya menambahkan IP di Mikrotik kedua dan juga menambahkan firewall. Sekarang kita akan mencoba satu fitur lagi di PPPoE, yaitu fitur bandwidth. Jadi teman-teman misalkan di sini untuk komputernya pengen internetannya itu dibatas misalkan 2 mega saja untuk internetan. Nah, untuk konfigurasinya ke Mikrotik 1 di secret ada yang namanya profil. Ini ada default, saya menggunakan default saja bawaan dari sananya. Terus kita pengen bandwidth bahwa user PPPoE ini hanya 2 mega saja. Caranya kita masuk ke profil di samping secret ini, kemudian kita klik 2 kali yang default. Terus di sini kita edit saja untuk yang tab limit. Ini di sini ada red limit RX atau TX. Kita masukkan 2M/2M. Artinya di sini kita pengen untuk mendownloadnya 2 mega dan juga uploadnya 2 mega. Untuk pengujiannya kita di sini ganti VPC ini dengan Ubuntu dengan Docker IO. Di sini kita tambahkan Docker IO, namanya yaitu Ubuntu. Ikonnya di sini desktop. Untuk ETH1 kita checklistkan, dan juga primer konsolnya ubah menjadi RDP. Terus save, hubungkan, jalankan di sini
sini kita buka, masuk ke menu, ke terminal. Ini LX terminal ya. Terus cek IP-nya yaitu IP A. Ada ya teman-teman. Sekarang coba untuk internetan. Masuk pada browser, kita browsing speed test. Pilih speed test Ocala ini, klik mulai. Ini agak sedikit nge-lag mungkin karena berat. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.